Halo guys, selamat datang di Rasinema. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Peach Dragon. Cerita dimulai dengan sebuah keluarga yang berada di mobil untuk pergi liburan. Sang anak yang ada di kursi belakang sedang asik dengan buku cerita miliknya. Ditemani ngobrol oleh kedua orang tuanya di kursi depan, dari arah samping mobil keluarga ini dikejutkan dengan seekor rusa yang menyeberang. Hal ini membuat ayahnya membanting setir hingga mobilnya terbalik. Akibat kecelakaan tersebut yang kini hanya menyisakan sang anak yang masih hidup, dia lalu mengambil buku ceritanya dan memasukkannya ke dalam tas. Karena hari mulai gelap dan si anak dengar suara hewan, dia memutuskan justru untuk pergi lari ke dalam hutan. Ternyata itu adalah suara rombongan serigala. Hewan ini mengelilingi si anak, tapi dari arah lain terdengar suara gemuruh yang membuat para serigala kabur. Dari balik pohon, makhluk tersebut muncul. Makhluk itu adalah seekor naga besar. Si anak yang diikuti takut, dia menjatuhkan tasnya. Bukan menyerang yang dilakukan makhluk besar ini, justru malah mengembalikan tas dan memberikan kaki depannya sebagai tanda ingin berkenalan. Anak yang tidak merasa terancam juga memberikan tangannya. Hal ini membuat warna sang naga menjadi berubah. Naga ini pun mengajak si anak ikut dengannya, kemudian terbanglah mereka. 6 tahun kemudian, sekarang ke tempat pengumpulan kayu-kayu dari pohon hutan. Ada Gavin dan Jack sebagai saudara sekaligus kepala para pemotong kayu. Mr. Cham, ayah mertua dari Jack, sedang ada di rumahnya. Bersama banyak anak-anak, di situ dia menceritakan kisah naga yang pernah ditemuinya di hutan. Sayangnya tidak ada yang percaya dengan cerita itu dan hanya menganggapnya sebagai dongeng. Termasuk Grace, anak perempuannya yang bekerja sebagai polisi hutan. Di hutan, anak kecil yang 6 tahun lalu terbuang bersama naga kini sudah besar. Dia bernama Peach dan naganya Elite. Mereka semakin dekat dan sedang bermain kejar-kejaran di sungai dekat hutan. Besoknya, Pete dan naga yang sedang berjalan-jalan di hutan lihat ada orang lain di hutannya. Dia adalah Grace. Elite bisa menghilang. Peach yang penasaran mengikuti kemana polisi itu pergi. Grace melihat banyak pohon yang ditandai merah yang artinya pohon itu siap ditebang. Dengan kompasnya, dia mencari pohon dan memberinya tanda biru agar pohon tidak ditebang. Sedangkan Pete mengendap untuk mengambil kompas yang ditinggal. Grace dipanggil oleh rekannya. Mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan hutan. Di kompas yang diambil Pete, dia melihat ada foto keluarga yang jelas itu adalah Grace kecil. Di pohon tempatnya tinggal, Pete mengambil buku cerita miliknya dan membacakannya ke Elite. Akhirnya mereka berdua pun tidur. Paginya, Pete yang bangun lebih awal dari Elite, dia dengar ada suara pohon yang sedang dirubuhkan dan didatangi sumber suaranya. Dari atas dia bisa melihat para pemotong kayu yang sedang mengangkut pohon-pohon yang ditebang. Grace yang datang ke tempat itu mau mencari Jack dan menegur suaminya karena sudah menebang pohon melewati batas izin yang diberikan. Anak mereka, Natalie, mendatangi orang tuanya yang debat. Natalie disuruh menunggu di mobil. Tapi dia penasaran sama hutan. Dia juga sempat melihat Pete. Pete yang takut kemudian kabur. Tiba-tiba Natalie mencoba mengejar Pete ke dalam hutan. Bahkan Pete yang memanjat pohon pun diikuti oleh Natalie. Ya, si Natalie tidak selincah Pete. Dia pun terjatuh dari pohon dan teriak. Setelah jatuh, keduanya malah saling berkenalan. Mendengar teriakan Natalie dari hutan, sang ayah dan ibu beserta penumpang lainnya mendatangi dan bertanya apa yang sedang terjadi dengan Natalie. Natalie juga mau menjelaskan kalau dia masuk ke area hutan buat mengikuti Pete. Grace di sini mencoba mendekati dan mengajak mengobrol. Grace yang notice dengan benda yang menggantung di leher Pete, ketika dia ingin mendekat, Pete malah kabur lari ke pohon.
Pete yang hendak memanjat ditarik Gavin yang hingga membuat Pete pingsan. Di pohon rumah Pete, Elliot terbangun, dia keluar dan mencoba mencari Pete. Jack ingin meninggalkan Gavin sebentar. Dia hendak menyusul keluarganya yang pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan Pete. Dari atas bukit, Elliot tidak sengaja menjatuhkan pohon yang dia senderin. Hal itu bikin Gavin mengambil senjata dan masuk lagi ke hutan untuk berburu. Di rumah sakit, Pete memimpikan mamanya yang membuat dia terbangun. Sedangkan di luar ruangan, Grace, perawat, dan sheriff setempat sedang diskusi kenapa ada anak kecil yang tinggal di hutan. Sheriff ingin Pete dimasukkan ke panti asuhan setelah keluar dari rumah sakit. Natalie lihat Pete kabur dan melaporkan ke mamanya. Pete lari sambil teriak Elliot. Pete jadi tontonan warga yang melihat kelakuannya di jalan. Pete yang lari ke jalan buntu ditangkap oleh Grace. Sedangkan di hutan, Gavin dan anak buahnya masih mencari buruan. Dan Elliot pun ngumpet dengan kemampuan invisible-nya. Cerita berpindah ke Pete yang hendak dibawa Grace dan Natalie untuk pergi ke rumah mereka. Grace juga janji akan mengantarkan Pete ke hutan besok. Karena kelamaan tinggal di hutan, Pete bahkan tidak mengerti cara makan roti yang benar. Natalie lah yang mengajarkan dia makan layaknya manusia umum. Kembali ke hutan, hingga malam Gavin masih terus berburu. Malah kali ini dia di pohon tempat Pete dan Elliot tinggal. Dia mencoba masuk ke dalam. Dia lihat ada buku cerita milik Pete. Kemudian dibawalah keluar buku itu. Elliot yang bersembunyi menunjukkan dirinya karena Gavin bawa buku kesayangan Pete. Semuanya kabur karena melihat naga. Di rumah Jack, Pete sedang loncat-loncat, terus dia seperti melihat sesuatu. Dia ambil buku yang dia lihat. Itu adalah buku yang sama yang dimiliki Pete juga. Grace yang dapat telepon dari sheriff diberitahu kalau itu adalah anak yang selamat dari kecelakaan yang menimpa keluarganya 6 tahun lalu. Natalie yang sedang mengobrol dengan Pete ditunjukkan gambar Elliot temannya yang di hutan. Sang mama juga masuk, tapi kali ini Grace mau berbicara berdua saja dengan Pete. Grace menjelaskan kalau Pete sekarang sudah hidup tidak sendirian seperti di hutan. Pete pun menjelaskan tentang Elliot temannya yang selalu menemani dia di hutan. Akhirnya Grace ditunjukkan gambar Elliot. Pete juga ingin mengenalkan Grace ke temannya ini besok. Elliot yang sedari tadi mengikuti mobil Gavin diantarkan ke rumah Jack. Gavin juga gedor-gedor rumah Jack untuk memberitahu apa yang dia lihat. Sayangnya Jack tidak percaya dan akhirnya Gavin meninggalkan rumah Jack. Elliot yang ada di halaman rumah Jack mengintip dari jendela. Kalau Pete temannya sedang bersama keluarga barunya. Elliot kini pergi meninggalkan rumah itu dan teman di dalamnya. Di malam yang sama, Grace ke ruangan milik sang ayah. Dari belakang ayahnya yang belum tidur mendekati dia. Dan mereka membahas tentang naga yang sering diceritakan ayahnya dan dibandingkan dengan naga yang diceritakan Pete. Grace mulai percaya dengan cerita itu. Besok paginya Grace akan pergi bersama Natalie dan Pete. Sedangkan Jack ke kantor untuk menemui Gavin. Ternyata Grace yang tadinya mau mengantarkan Pete ke panti anak, tapi ia mengurungkan niatnya dan putar balik untuk menjemput ayahnya. Kemudian mereka sekarang menuju ke hutan. Sampailah di hutan. Pete sangat bersemangat di sini.
Dia lari sambil menunjukkan tempatnya bersama Elite tinggal. Tibanya di rumah pohon, Pete ke dalam dan memanggil Elite untuk bertemu dengan keluarga yang menolong dia. Semua kaget dan takut awalnya, tapi Natalie memberanikan diri buat memegang teman besar si Pete. Saat momen seru, ada saja yang merusak suasana. Dari belakang Elite, Gavin dan anak buahnya menembakkan peluru bius ke naga, lalu mencoba mengikatnya. Elite sempat mencoba untuk terbang, tapi karena efek bius, dia gagal terbang dan jatuh. Diangkutlah naga itu oleh Gavin lalu dibawa ke tempatnya kerja. Hal itu membuat pekerja lainnya heboh dan ingin lihat fenomena naga yang ditangkap. Jack menghubungi sheriff sekitar. Setelah menghubungi sheriff, Jack dan Grace menyusul Gavin yang sedang di gudang bersama Meacham. Pete bicara dengan Natalie. Dia ingin melepaskan Elite, dan dia juga ingin tinggal di hutan lagi jauh dari orang banyak seperti di awal. Kini para sheriff sudah tiba. Gavin dan semuanya pergi keluar menemui sheriff. Natalie dan Pete sudah di luar, mau mencoba masuk ke gudang untuk bertemu Elite. Gavin menjelaskan ke sheriff kalau di dalam gudang ada seekor naga. Selagi Gavin menjelaskan, Pete dan Natalie menyelinap ke gudang lewat atas. Di dalam gudang, Natalie mengunci pintu dari dalam. Kemudian Pete membuka rantai yang mengikat Elite. Para sheriff mendobrak pintu masuk yang terkunci. Ternyata di dalamnya kosong. Naganya sudah tidak ada. Dia pikir tangkapannya keluar lewat atap. Dia pun menyuruh anak buahnya mencari naga tersebut. Ternyata Elite menggunakan mode invisible-nya karena dia masih tidak kuat terbang. Dua anak kecil itu juga sembunyi di truk. Datanglah Meacham untuk menolong Pete melepaskan Elite ke hutan. Dia yang menyetir dan menabrakkan truknya buat keluar dari gudang. Terjadilah kejar-kejaran mobil antara truk dan para pengejar Elite. Namanya juga truk, jadi tidak bisa ngebut. Dan akhirnya berhasil dikejar oleh mobil Gavin. Karena tidak mau berhenti, Gavin mengebut dan memblokade jalan biar mereka berhenti. Rem truknya blong dan malah menabrak mobil Gavin. Akhirnya mereka sudah tidak dikejar Gavin, tapi Elite marah karena sheriff masih mengejar dia. Dia pun turun dari truk kemudian naik ke atas jembatan. Nah, di situ dia keluarin nafas apinya. Pete menyuruh Elite untuk berhenti karena apinya membakar jalan dan membuat mobil keluarga Jack hampir jatuh ke bawah. Elite juga berhasil menahan mobil Jack agar tidak jatuh. Karena jembatan yang sudah terbakar, membuat jembatan itu roboh bersamaan dengan Jack, Grace, dan Elite. Semua sudah takut kalau mereka akan mati. Oh, tapi ternyata tidak. Semua lega dan tidak jadi sedih. Natalie memeluk kedua orang tuanya dan Pete mendatangi Elite. Gavin juga sudah tidak ingin mengejar Elite lagi. Sudah cukup baginya, pikir Gavin. Sekarang Pete pergi dengan Elite karena ada helikopter polisi yang mau mendekat. Keduanya kembali ke hutan, tapi karena rumahnya yang rusak, mereka harus pindah. Orang lain juga udah tahu keberadaan rumahnya itu. Elite bisa menghilang, tapi Pete kan tidak. Elite memberikan buku milik Pete dan menunjukkan lembaran tentang sebuah keluarga yang berkumpul. Pete mengerti maksud Elite. Pete bilang kalau dia tidak ingin meninggalkan Elite sendirian di hutan. Jack dan keluarganya sudah sampai di rumah. Seperti di awal,
Keluarga mereka hanya bertiga. Tiba-tiba di belakang mereka sudah ada Pete yang langsung disambut oleh Grace. Di situ Elite langsung pergi meninggalkan keluarga baru Pete tanpa ada pamitan di antaranya. Kehidupan sudah kembali normal. Di akhir film, keluarga Pete yang baru berlibur. Mereka pergi ke suatu tempat dan di sana mereka berlibur untuk menemui Elite dan satu lagi ternyata naganya tidak hanya Elite.